Termodinamika itu ilmu yang seru banget. Ilmu ini mempelajari bagaimana energi bekerja. Bayangkan ada seperangkat aturan yang mengatur perubahan energi, kayak gimana panas mengalir, kerja dilakukan, dan sistem berubah. Kalau kita paham aturan ini, kita bisa lebih menghargai mesin rumit alam semesta, dari atom terkecil sampai bintang terbesar. Intinya, termodinamika itu kayak bahasa yang kita pakai untuk membahas dan memprediksi bagaimana energi berinteraksi dengan materi. Pengetahuan ini penting banget buat fisika dan kimia, bisa menjelaskan banyak hal, mulai dari efisiensi mesin sampai reaksi kimia. Sadar atau enggak, termodinamika ada di sekitar kita setiap hari. Mulai dari kulkas yang bikin makanan tetap dingin, sampai mobil yang kita kendarai, prinsip termodinamika selalu bekerja. Penjelajahan kita ke dunia termodinamika ini akan mengungkap rahasia energi dan entropi, dan menjelaskan kerangka ilmiah dasar ini dengan cara yang mudah dipahami. Sebelum membahas hukum termodinamika, kita kenalan dulu sama pemain utamanya, sistem dan lingkungan. Bayangkan secangkir kopi panas. Kopinya sendiri, bagian yang kita teliti, itu namanya sistem. Semua yang lain, cangkirnya, udara di sekitarnya, bahkan kamu yang lagi memperhatikan, itu namanya lingkungan. Pembagian ini penting karena termodinamika fokus pada pertukaran energi antara sistem dan lingkungannya. Dengan menentukan sistemnya, kita bisa melacak aliran energi, masuk atau keluar, dan dalam bentuk apa. Sistem ada 3 jenis utama, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka bisa bertukar energi dan materi dengan lingkungannya. Contohnya, air mendidih di panci. Sistem tertutup hanya bertukar energi, seperti kopi kita yang mendingin di termos. Terakhir, sistem terisolasi tidak bertukar energi atau materi dengan lingkungannya. Ini biasanya cuma ada di teori. Memahami perbedaan antara sistem dan lingkungan adalah langkah pertama untuk memahami tarian energi yang diatur oleh termodinamika. Energi itu punya banyak bentuk, dan masing-masing punya peran penting dalam termodinamika. 2 bentuk dasar energi adalah energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik itu energi gerak. Semakin cepat molekul bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Bayangkan mesin uap, energi kinetik molekul uap yang bergerak cepat menggerakkan piston. Energi potensial itu energi yang tersimpan karena posisi atau keadaan suatu benda. Bayangkan bola yang dipegang tinggi di atas tanah. Bola itu punya energi potensial karena posisinya di medan gravitasi bumi. Dalam termodinamika, kita sering membahas energi internal suatu sistem. Ini mencakup total energi kinetik dan potensial semua molekul di dalam sistem itu. Misalnya, energi internal secangkir kopi panas mencakup energi kinetik molekul air yang bergetar, dan energi potensial yang tersimpan dalam ikatan kimianya. Memahami berbagai bentuk energi ini, dan bagaimana hubungannya satu sama lain, sangat penting untuk memahami hukum yang mengatur perubahannya. Inti dari termodinamika terletak pada 4 hukum dasarnya. Hukum-hukum ini, meskipun terdengar sederhana, punya implikasi yang mendalam tentang bagaimana energi bekerja di alam semesta kita. Anggap saja seperti 4 babak dalam sebuah drama besar. Setiap babak mengungkap sisi baru dari perilaku energi dan dampaknya pada dunia di sekitar kita. Hukum Zeroth menetapkan kesetimbangan termal, keadaan di mana 2 sistem memiliki suhu yang sama dan tidak ada aliran panas di antara keduanya. Hukum pertama, hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Hukum kedua, memperkenalkan kita pada entropi, ukuran ketidakteraturan, yang menyatakan bahwa total entropi sistem dan lingkungannya selalu meningkat seiring waktu. Hukum ketiga menetapkan konsep nol mutlak, suhu terendah yang mungkin, dan menjelaskan signifikansinya dalam mencapai keadaan entropi minimum. Setiap hukum ini, seperti babak dalam drama kita, dibangun di atas hukum sebelumnya, mengungkapkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana energi membentuk dunia kita. Babak kelima, hukum pertama, kedatangan energi, tak tercipta, tak punah. Hukum pertama termodinamika mungkin yang paling mudah dipahami. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Prinsip ini juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, mendasari banyak fenomena alam. Bayangkan memanaskan sepanci air di atas kompor. Energi panas dari kompor tidak hilang begitu saja. Energi itu dipindahkan ke air, meningkatkan energi kinetik molekulnya dan menaikkan suhunya.
Sama seperti ketika kamu mengangkat buku, energi kimia yang tersimpan dalam ototmu diubah menjadi energi potensial buku. Hukum pertama dapat diwakili secara matematis sebagai U minus W, di mana del U adalah perubahan energi internal sistem, Q adalah panas yang ditambahkan ke sistem, dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap perubahan energi internal sistem berasal dari pertukaran panas atau kerja yang dilakukan. Hukum pertama memberikan kerangka dasar untuk memahami aliran dan kekekalan energi dalam berbagai proses fisika dan kimia. Hukum pertama fokus pada kekekalan energi, sedangkan hukum kedua memperkenalkan konsep entropi dan peningkatannya yang tak terhindarkan. Entropi, sering dilambangkan dengan S, adalah ukuran ketidakteraturan atau keacakan dalam suatu sistem. Semakin tidak teratur suatu sistem, semakin tinggi entropinya. Hukum kedua menyatakan bahwa dalam setiap proses spontan, total entropi alam semesta selalu meningkat. Artinya, meskipun energi tetap lestari, energi cenderung menyebar dan menjadi kurang teratur seiring waktu. Bayangkan setumpuk kartu yang disusun berdasarkan jenis dan nomor. Keadaan teratur ini memiliki entropi rendah. Kocok kartunya, dan kartu-kartu itu menjadi tidak teratur, menunjukkan peningkatan entropi. Hukum kedua memiliki implikasi yang mendalam. Ia menjelaskan mengapa panas secara alami mengalir dari benda panas ke benda dingin, mengapa gas mengembang untuk mengisi wadahnya, dan mengapa waktu tampaknya hanya mengalir dalam satu arah. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada proses yang membutuhkan transformasi energi yang dapat 100% efisien, karena sebagian energi pasti akan hilang sebagai panas, meningkatkan entropi lingkungan. Hukum ketiga termodinamika berfokus pada konsep nol mutlak, suhu terendah yang dapat dibayangkan, setara dengan minus 273,15 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Pada suhu ini, semua gerakan molekul berhenti, dan entropi sistem mencapai nilai minimumnya. Hukum ketiga menyatakan bahwa tidak mungkin mencapai nol mutlak melalui sejumlah proses termodinamika yang terbatas. Meskipun kita bisa sangat mendekatinya, mencapai nol mutlak tetap merupakan batas teoretis. Meskipun tidak dapat dicapai, hukum ketiga penting untuk memahami perilaku materi pada suhu yang sangat rendah. Ia juga menyediakan titik referensi untuk mengukur entropi dan membantu kita memahami hubungan antara suhu, entropi, dan keadaan energi dalam suatu sistem. Dalam kimia, memahami apakah suatu reaksi akan terjadi secara spontan atau tidak sangatlah penting. Disinilah energi bebas Gibbs, sering dilambangkan dengan J, berperan penting. Ia menggabungkan entalpi, ukuran kandungan panas pada tekanan konstan, dan entropi untuk memprediksi spontanitas suatu reaksi. Perubahan energi bebas Gibbs G untuk suatu reaksi dihitung sebagai del G well det H minus T delta S. Di mana jika delta J kurang dari 0, reaksi bersifat spontan atau eksergonik. Jika del G lebih besar dari 0, reaksi bersifat non-spontan atau endergonik. Jika del G sama dengan 0, reaksi berada dalam kesetimbangan. Intinya, energi bebas Gibbs mempertimbangkan perubahan energi dalam sistem dan perubahan ketidakteraturan. Reaksi yang melepaskan energi ditunjukkan oleh delta H negatif, dan meningkatkan ketidakteraturan ditunjukkan oleh delta S positif, lebih disukai. Energi bebas Gibbs adalah alat yang ampuh bagi ahli kimia, memungkinkan mereka untuk memprediksi kelayakan reaksi, mengoptimalkan kondisi reaksi, dan merancang proses kimia baru yang lebih efisien. Prinsip termodinamika berlaku jauh di luar laboratorium, memengaruhi berbagai fenomena alam dan kemajuan teknologi. Dalam teknik, siklus Carnot, model teoretis untuk mesin panas, menunjukkan batas efisiensi berdasarkan perbedaan suhu. Mesin pembakaran internal, lemari es dan pembangkit listrik semuanya bergantung pada prinsip termodinamika untuk operasinya. Dalam biologi, organisme hidup adalah sistem terbuka yang terus-menerus bertukar energi dan materi dengan lingkungannya. Proses metabolisme, fotosintesis, dan bahkan keseimbangan ekosistem yang rumit, semuanya beroperasi dalam kerangka hukum termodinamika. Dari atom terkecil hingga luasnya kosmos, termodinamika menyediakan kerangka pemersatu untuk memahami aliran energi dan dampaknya yang mendalam pada alam semesta kita. Dengan memahami prinsip-prinsip dasarnya, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang cara kerja dunia di sekitar kita, dan membuka potensi untuk penemuan baru dan kemajuan teknologi.